Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai regulator bank syariah, di mana kita akan menjelaskan mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, dan saya sendiri yaitu Ahmad Fatan Jayawali, nomor absen 2. Oke, baik. Di sini kami akan membahas beberapa hal mengenai OJK. Kita akan membahas 8 hal. Yang pertama yaitu pengertian OJK, kemudian tujuan OJK, fungsi OJK, terus tugas OJK, wewenang, kemudian industri keuangan dalam pengawasan OJK, kemudian asas OJK, dan yang ke-8 yaitu OJK terkait syariah. Nah, kita lanjut yang pertama yaitu kita membahas mengenai pengertian OJK. Nah, OJK merupakan badan yang mengawasi dan mengatur tentang otoritas jasa keuangan yang mengatur mengenai pengawasan dan pengaturan pada industri jasa keuangan di Indonesia. Banyak hal yang diawasi oleh OJK, yaitu salah satunya itu bank syariah, di mana mereka itu mengawasi pihak-pihak jasa keuangan agar senantiasa lebih mengatur dan lebih diawasi oleh OJK, sehingga jalannya keuangan di Indonesia itu sangat akan baik. Nah, dan kemudian OJK merupakan lembaga yang mana mereka itu bebas, artinya tidak ada campur tangan dari pihak lain dalam menjalankan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Aryadi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang OJK. Yang pertama yaitu ada tujuan OJK. Jadi tujuan OJK dibentuk ini adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, juga mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian ada fungsi OJK. Fungsi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Kemudian ada tugas OJK. OJK sendiri mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frista Erinda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok A mengenai wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan, kemudian membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK, memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kemudian OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Kemudian mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Kemudian membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang terakhir yaitu OJK berwenang memberikan dan atau mencabut izin usaha, pengesahan, dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Beberapa yang termasuk di sini industri jasa keuangan yang masuk dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, di antaranya yaitu ada dari sektor perbankan, kemudian pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan beberapa lembaga keuangan lainnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas OJK. Asas OJK dibagi berbagai macam, yaitu yang pertama, asas independensi. Asas independensi seperti yang telah dijelaskan
pada pengertian OJK, lembaga negara ini bekerja secara independen dalam mengatur jasa keuangan di Indonesia. Yang kedua, ada asas kepastian hukum. Dalam pembentukan dan penyelenggara lembaga OJK berlandas pada hukum dan undang-undang yang telah ditetapkan atau yang telah berlaku di Indonesia. Yang ketiga, ada asas kepentingan hukum. OJK dibentuk dan menjalankan tugasnya mengacu kepada kepentingan umum atau kepentingan konsumen. Dengan kata lain, dalam pelaksanaan tugas OJK harus melindungi dan membela kepentingan umum atau kepentingan konsumen. Yang keempat, ada asas keterbukaan. OJK memberikan akses terbuka kepada masyarakat apabila ingin memberikan informasi sebanyak-banyaknya secara jujur dan tidak diskriminatif terkait dengan adanya pelanggaran di sektor jasa keuangan. Maksud dari diskriminatif di sini yaitu OJK tidak membeda-bedakan golongan satu dengan golongan yang lainnya. Oleh karena itu, masyarakat lainnya di luar sana jikalau menemui jasa keuangan yang melanggar peraturan OJK, segera mungkin melapor ke pihak OJK. Akan diberi tindak lanjut dari pelanggaran sektor jasa keuangan. Lanjut, yang kelima, ada asas profesionalisme. OJK terdiri dari individu-individu yang profesional, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK harus berlandas asas profesionalisme. Yang keenam, ada asas integritas. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK harus berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan norma yang telah ditetapkan, yang telah berlaku. Yang terakhir, ada asas akuntabilitas. Segala tindakan dan keputusan yang dilakukan yang telah ditetapkan oleh OJK adalah untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan konsumen dan dapat dipertanggungjawabkan di masyarakat. Lanjut pembahasan yang dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalia Putri akan menjelaskan mengenai beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh OJK terkait dengan syariah atau biasa disebut dengan POJK. Yang pertama, POJK nomor 33/05/2016. POJK ini tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Kemudian yang kedua ada POJK nomor 17/POJK.04/2015. POJK ini mengatur tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah. Yang ketiga ada POJK nomor 18/POJK.04/2015. POJK ini tentang penerbitan dan persyaratan suku. Kemudian ada POJK nomor 24/POJK.03/2015. POJK ini mengatur tentang produk dan aktivitas bank syariah atau unit usaha syariah. Dan yang kelima ada POJK nomor 15/POJK.04/2015. POJK ini mengatur tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Yang keenam, POJK nomor 16/POJK.04/2015. POJK tentang ahli syariah pasar modal. Yang ketujuh, POJK nomor 19/POJK.04/2015. POJK ini mengatur tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Yang kedelapan, POJK nomor 20/POJK.04/2015.
POJK tentang penerbitan dan persyaratan efek berakun aset syariah. Yang ke-9, POJK nomor 31 garing POJK.05/2014. POJK ini tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah. Yang ke-10, ada POJK nomor 8 garing POJK.03/2014. POJK ini tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Yang ke-11 yaitu POJK nomor 21 garing POJK.03/2014. POJK ini tentang kewajiban penyediaan modal minimum Bank Umum Syariah. Dan yang terakhir ada POJK nomor 16 garing POJK.03/2014. POJK ini mengatur tentang penilaian kualitas aset Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Demikian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.